Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat gabungan TNI dan Polri berhasil evakuasi seluruh korban tewas pembantaian KKB di Kabupaten Yaukimo. Polisi bongkar pabrik miras oplosan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Peringatan HUT TNI di Jayapura dan Merauke berlangsung meriah. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Papua digelar di lapangan Kodairal 10 Hamadi pada hari Minggu. Upacara dihadiri 1.800 personel gabungan dari TNI dan Polri. Selain upacara, TNI juga memamerkan peralatan utama sistem persenjataan yang dimiliki satuan TNI di Papua. Kasdam 17 Cendrawasih Brigjen TVZ Bua mengatakan di ulang tahun TNI tahun ini menjadi refleksi bagi seluruh prajurit untuk meningkatkan profesionalisme dan kedekatan dengan masyarakat, terutama di pedalaman karena TNI adalah rakyat. Pada ulang tahun yang ke-80 ini kita mengambil tema yaitu TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Ya, kita tahu bahwa TNI Prima ini adalah di mana TNI profesional, ya kita harus profesional dan juga harus responsif. Kemudian ya kita juga harus integratif, kemudian modern serta adaptif. Ya, kita harapkan dengan adanya TNI Prima ini, di mana TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tadi yang disampaikan TNI rakyat di sini, kita manunggal dengan rakyat. Kita adalah anaknya rakyat dan kita melaksanakan tugas kita demi rakyat. Sehingga diharapkan nanti ke depan ya Indonesia lebih maju. Kami berharap TNI mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan global dan mempersiapkan modernisasi alutsista khususnya untuk menghadapi perubahan global. Kehadiran TNI sinergi dengan kepolisian diharapkan mampu menciptakan sebuah soliditas yang kembali yang kita harapkan bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, peringatan HUT TNI berlangsung meriah. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia di Merauke dipusatkan di lapangan Base of Lanut JA di Mara. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala Staf Komando Daerah Militer Mandala Trikora, Brigjen Eventius Teddy Danarto. Upacara dihadiri peserta dari berbagai unsur, antara lain TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, Brimob, Polri, Basarnas, dan Satpol PP. Semoga TNI tetap bisa mewujudkan tugasnya sebagai pelindung dari bangsa Indonesia. Usai melaksanakan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan defile pasukan dari berbagai matra TNI dan instansi terkait. Kegiatan berlangsung hikmat dan penuh semangat nasionalisme. Diharapkan dengan semangat TNI yang prima, sinergi antara TNI dan rakyat dapat terus mendorong terwujudnya Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Jayapura dan Merauke. Puluhan anak di Kampung Jagrang, Distrik Kemtugresi, Kabupaten Jayapura, senang ketika polisi datang ke rumah mereka untuk mengajar. Polisi sengaja datang ke rumah warga untuk menumbuhkan minat baca dan menulis di kalangan anak-anak pedalaman Papua. Pelataran di samping gereja Jagrang berubah menjadi ruang belajar sederhana.
Puluhan anak duduk melingkar, membaca dan mendengarkan dongeng dengan penuh semangat. Program Gabus kembali berjalan berkat inisiatif Aibtu Krisbiantoro, anggota Polsek Kemtugresi, yang menggerakkan rekan-rekannya untuk turun langsung ke kampung-kampung. Jadi Rumah Baca Tapso ini dia sudah berdiri sejak tahun 2001. Jadi kalau hari ini dengan Polsek Kemtugresi bukan hal yang baru. Bahkan Rumah Baca Tapso itu sudah akrab dengan polisi. Khususnya untuk Polsek Kemtugresi itu sudah jadi teman. Jadi setiap ada kegiatan di Rumah Baca, sering anggota polisi di Polsek Kemtugresi juga terlibat. Aibtu Krisbiantoro, penggagas kegiatan ini, menjelaskan bahwa ide menghidupkan kembali Gabus muncul dari keprihatinan melihat anak-anak yang semakin asik dengan gawai dan melupakan kebiasaan membaca. Jadi kita mengajak anak-anak ini di sela-sela waktu setelah kegiatan mereka melaksanakan sekolah, mereka melaksanakan membaca di sore hari, ya 3 sampai 4 jam. Di sela-sela itu ada kebersamaan untuk membaca dan menulis. Warga berharap polisi tidak hanya menjaga keamanan di kampung mereka, namun juga melakukan kegiatan humanis seperti membaca dan menulis bagi anak-anak, khususnya mereka di pedalaman. Ari dan Riantonai melaporkan dari Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.